kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi dengan tema hikmah puasa bagi kesehatan fisik dan spiritual. Tema ini sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari kita karena puasa tidak hanya merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim, tetapi juga merupakan mendapatkan banyak manfaat yang telah dibuktikan melalui beberapa percobaan dan oleh ilmu pengetahuan modern saat ini. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga saum atau siam. Kata ini berasal dari kata syamu, yasumu, dan sauman wa siyaman. Arti puasa menurut bahasa ada menahan, yaitu menahan diri dan dari melakukan sesuatu. Berpuasa dalam Islam adalah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini bahwa tujuan utama berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Namun, di balik perintah Allah SWT ini tersimpan berbagai hikmah dan manfaat yang luar biasa, baik bagi kesehatan fisik maupun untuk kesehatan spiritual kita. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, alhamdulillah pada saat ini kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh rahmat, dan penuh ampunan. Banyak hikmah dan manfaat puasa apabila kita menjalaninya dengan sepenuh hati. Bukan sekedar manfaat secara fisik, tetapi juga secara rohani ataupun spiritual. Manfaat puasa banyak sekali untuk kita berpuasa dalam kesehatan fisik dan mental. Ada beberapa manfaat yang bisa kita petik ya apabila kita menjalankan puasa secara sungguh-sungguh. Pertama, puasa secara rutin bisa meminimalkan resiko terkena penyakit jantung, kolesterol, hipertensi, dibandingkan dengan orang yang tidak menjalani puasa. Karena berpuasa bisa membentuk habit seseorang untuk menjaga pola makan yang teratur, pola makan yang lebih baik. Saat ini karena kita terrealisasi Bapak Ibu ya, kita rutin sahur dan berbuka di jam-jam tertentu sehingga membentuk pola makan yang teratur. Selain itu, puasa juga membantu seseorang yang sedang diet dengan asupan kalori dan kadar lemak menurun secara bertahap sehingga dapat menjaga jaringan otot serta dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, puasa juga bisa membuat awet muda. Jadi begini, pada saat puasa
itu eh, kita dalam kondisi lapar. Pas dalam kondisi lapar itu maka akan terjadi detoks tubuh atau mekanisme pembersihan. Nah, mekanisme pembersihan ini bekerja dengan cara memakan sel yang sudah tidak berguna, sel-sel mati, kemudian akan digantikan dengan regenerasi sel-sel yang baru. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal ya aktor Andy Lau. Nah, beliau itu berusia sekitar 61 tahun, tetapi beliau sangat sehat dan fit seperti usia 40 tahun. Kenapa? Karena beliau itu sangat menjaga pola makan dan sangat rajin berpuasa. Bapak Ibu, di sini saya coba membahas sedikit tentang autofagi atau mekanisme pembersihan sel. Puasa tersebut memicu proses yang disebut dengan autofagi, yaitu yang berasal dari Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Dalam proses ini, tubuh mendaur ulang komponen sel yang rusak dan tidak diperlukan. Jika kita berpuasa, maka tubuh kan akan kekurangan nutrisi ya, sehingga mulai memakan sel-sel yang rusak, sel-sel yang tidak diperlukan. Nah, ini akan mempercepat proses pembaharuan sel-sel yang tubuh, sehingga regenerasi sel akan bekerja lebih cepat. Nah, ini juga dapat berfungsi juga untuk mengobati beberapa penyakit seperti penuaan dini, juga bisa berfungsi untuk mengobati penyakit kanker, bisa dicoba ya. Kemudian eh, untuk kesehatan spiritual, puasa juga ada beberapa manfaatnya. Apabila kita sudah dilatih berpuasa sejak dini, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis akan bertambah. Misalnya, saat bulan Ramadan, ibadah kita akan semakin meningkat karena kita juga dianjurkan untuk melakukan amalan lain selain berpuasa, yaitu amalan seperti sholat tarawih, tadarus, sedekah, dan ibadah sunnah dan lainnya. Dan itu kebiasaan itu insya Allah semoga nanti akan berlanjut kembali di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Jadi akan terbentuk sebuah kebiasaan baik setelah bulan Ramadan. Ada sebuah penelitian di Amerika yang mengemukakan bahwa berpuasa atau mencucikan jiwa dapat mengatasi niat-niat buruk seperti melanggar norma dalam diri. Ia juga menambahkan bahwa saat puasa seseorang akan menyadari hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, hal tersebut yang bisa menumbuhkan semangat spiritual seseorang dalam berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa puasa adalah perisai. Ketika kita berpuasa, kita melatih diri kita untuk menahan nafsu, baik itu nafsu makan, nafsu minum, maupun nafsu yang lainnya. Nah, ini mengajarkan kita sebuah kesabaran dan arti disiplin diri dapat diterapkan pula dalam aspek kehidupan yang lain. Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa puasa adalah cara terbaik untuk memerangi hawa nafsu. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu kita yang paling mendasar, yaitu nafsu lapar dan rasa haus, maka kita akan lebih mudah mengendalikan nafsu-nafsu kita yang lain, seperti nafsu amarah, nafsu syahwat, dan keserakahan. Kemudian yang kedua, secara spiritual juga dapat meningkatkan ketakwaan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah tadi, tujuan utama puasa adalah mencari ketakwaan. Ketakwaan adalah kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan setiap aspek kehidupan kita yang membimbing kita untuk melakukan yang lebih baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Selama berpuasa, kita menghindari makanan dan minuman bukannya karena takut dilihat oleh orang lain, tapi karena kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Apapun kita lakukan, Allah akan selalu tahu. Nah, ini akan memperkuat hubungan kita dengan Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang selanjutnya, puasa dapat mengembangkan empati terhadap yang kurang beruntung. Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita merasakan lapar dan haus selama berpuasa,
kita dapat lebih memahami penderitaan orang-orang yang kurang beruntung, yang mengalami kelaparan setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling dermawan. Beliau selalu menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan karena puasa itu mendorong kita untuk berbagi dengan orang lain, untuk memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita, pada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan. Kemudian, puasa juga bisa memberikan ketenangan jiwa dan manajemen stres. Puasa mengajarkan kita untuk melambatkan ritme kehidupan dan merefleksikan diri. Nah, hal ini memberikan waktu untuk kita introspeksi dan melakukan perenungan secara lebih mendalam. Ada penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa praktik puasa dan meditasi yang menyertainya dapat mengurangi kecemasan, depresi, dan stres. Jadi meluangkan waktu untuk ibadah dan refleksi selama berpuasa itu dapat memberikan ketenangan batin yang lebih mendalam. Selanjutnya, memperkuat hubungan dengan Allah. Puasa adalah bentuk ibadah yang unik karena hanya Allah yang mengetahui apakah orang-orang itu benar-benar berpuasa atau tidak. Nah, ini membuat puasa menjadi ibadah yang sangat personal, menjadi ibadah yang sangat murni karena hanya teruntuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad meriwayatkan bahwa pada setiap amalan anak Adam adalah untuk dia sendiri, kecuali puasa. Itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang terakhir, puasa merupakan pembersihan jiwa. Puasa membantu membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, seperti dengki, sombong, kikir. Nah, ketika kita melihat diri dari makanan dan minuman, kita juga belajar menahan diri dari perbuatan, dari perkataan, dari perilaku, dari kata-kata yang kurang baik. Disebutkan juga dalam hadis Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Bapak, Ibu yang berbahagia, Islam mengajarkan bahwa kesehatan fisik dan spiritual itu sangat terkait. Tubuh yang sehat mendukung jiwa yang kuat. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa manfaat puasa bagi kesehatan fisik dan spiritual itu bisa diperoleh bersamaan. Beliau mengatakan bahwa puasa adalah setengah sabar dan sabar adalah setengah iman. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam bulan Ramadan ini kita akan menjadi orang yang beruntung jika kita dapat memaksimalkan kita dalam beribadah dan berpuasa. Bagaimana cara memaksimalkan manfaat-manfaat kita peroleh dengan maksimal? Yang pertama dengan niat yang ikhlas. Puasa dengan niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian atau pengakuan dari orang lain. Kemudian kita sahur dengan makanan-makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat pada waktu sahur akan memberikan energi yang penuh untuk kita beraktivitas sepanjang hari. Kemudian menghindari makanan yang berlebihan sangat berbuka puasa. Rasulullah mengajarkan bahwa untuk berbuka, kita berbuka dengan kurban air, kemudian melanjutkan dengan makanan lain setelah sholat maghrib. Nah, hal tersebut bisa kita praktekkan dengan berbuka tidak secara berlebihan, berbuka puasa secara secukupnya, agar kita nanti setelah berbuka puasa, kita dapat melanjutkan ibadah-ibadah lain seperti ibadah sholat taraweh dan ibadah yang lainnya. Kemudian memperbanyak ibadah, akan waktu puasa kita untuk memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan qiyamul lail. Cara yang lain yaitu dengan galisan dan perbuatan.
kita berusaha menghindari perkataan dan perbuatan buruk yang dapat mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Kemudian memperbanyak bersedekah karena meningkatkan sedekah dan kepedulian terhadap sesama, terutama saudara-saudara kita yang kurang mampu, itu juga akan memberikan banyak pahala kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan fisik maupun kesehatan spiritual. Puasa bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga merupakan sistem holistik yang membawa keseimbangan dalam hidup kita. Mari kita jadikan puasa bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita secara menyeluruh. Dengan berpuasa dengan benar, dengan baik, insya Allah kita akan mencapai kesehatan fisik yang prima dan mencapai ketakwaan yang tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan menerima ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Sekian sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.